Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indina Zulfa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Quran Surat Fatir ayat 32. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan oleh Allah kepada kita agar kita mendapatkan petunjuk dan terarah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dan tidak keliru dalam memahami isi Al-Quran. Karena banyak dari kita yang keliru dalam memahami isi Al-Quran disebabkan kurangnya pemahaman akan ilmu bahasa Arab, kaidah tafsir, usul fikih, dan disiplin ilmu lainnya. Lalu sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya kita bijak dalam menghadapi permasalahan, dan kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap suatu kelompok, apalagi dalam memahami dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Lalu dalam Quran Surat Fatir sendiri membahas mengenai golongan-golongan yang dibagi oleh Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir, yang memiliki arti, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat baik dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan orang-orang yang mengamalkan kitab yang besar, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya adalah orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka terbagi menjadi 3 golongan. Untuk itu Allah berfirman, faminhum dzalimun li nafsihi, yaitu lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini memiliki arti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Dia adalah orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkannya, yaitu orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebihan dalam mengamalkan sebagian kewajiban serta seringkali melakukan sesuatu yang tersebut dilarang. Menurut Ibnu Abbas, golongan ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu pertengahan. Dia adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunatkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Yaitu orang ini tidak berlebihan dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Menurut Ibnu Katsir, mereka akan masuk surga atas anugerah Allah yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga yaitu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Golongan ketiga ini yaitu orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan,
yaitu orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunahkan, serta menjauhi hal yang haram dan dimakruhkan, serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Golongan ini akan diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu masuk surga tanpa adanya perhitungan amal atau hisab. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Quran Surat Al-Fatir memiliki tafsir pembagian golongan umat Nabi Muhammad yang menjadi 3 kelompok. Lalu ada spirit yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, yakni perilaku yang dapat kita amalkan dari Quran Surat Fatir ayat 32. Yang pertama, kita senantiasa berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan ajaran Al-Quran. Selanjutnya kita dapat melakukan akhlak mulia yang dianjurkan Al-Quran sesuai dengan ilmu dan akal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya kita dapat beramal soleh dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada maksiat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.